Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kajino. Video kali ini kita akan belajar membuat metode kerja pondasi telapak atau footpad, mulai dari pekerjaan persiapan sampai pedestal. Setelah video ini, saya akan rencana membuat video berikutnya yang terkait dengan dokumen video ini, yaitu cara membuat real cost pondasi telapak. Di dalam video itu nantinya ada output jumlah material, tenaga, dan alat yang akan digunakan. Mudah-mudahan dikasih nikmat umur, nikmat kesehatan olehnya. Video berikutnya bisa terlaksana. Untuk pengembangan channel saya ini, mohon jangan lupa di like and subscribe. Ayo kita mulai dengan video metode kerja pondasi telapak atau footpad, mulai dari pekerjaan persiapan sampai pedestal. Kegiatan pertama-tama adalah pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan terdiri dari pembersihan lahan, pengukuran, dan pemasangan boplang. Pekerjaan pemasangan boplang adalah titik awal dasar dimulainya berdiri suatu bangunan bila bentuk, ukuran, elevasi tidak benar pada saat pemasangan boplang, maka seterusnya bangunan itu akan salah. Bisa direview atau dirubah, tapi butuh biaya. Di sini kita harus berhati-hati ya, waktu pemasangan boplang itu harus koordinasinya harus melekat, terus orang-orangnya harus lengkap. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pemasangan boplang adalah: satu, posisi pemasangan boplang harus ada jarak dengan rencana galian agar tidak terganggu pada saat kegiatan gali nantinya. Agar boplang tidak terkena tanah hasil galian. Begitu kita gali, tanahnya kena boplangnya bergerak ya, bergeser, atau dia tertanam dengan tanah timbun, itu harus dijaga supaya boplang tetap di posisi yang aman dan kokoh. Dua, kedudukan harus kuat, tidak mudah bergerak dan harus kokoh. Tiga, letak harus presisi, yaitu kesikuannya, elevasi, dan jarak itu harus tetap terjaga. Diberi tanda-tanda elevasi dan ukuran. Nah, di badan boplang itu, di kayu boplang itu dikasih tanda-tanda elevasi, terus mungkin tanda-tanda dalam bentuk garis atau dipaku supaya tidak berubah. Selanjutnya nomor 5, dipasang benang dari boplang ke boplang, dari satu sisi boplang ke sisi sebelahnya, tepat pada posisi setiap as pondasi atau di mana yang nggak perlu. Jadi tarik benang, asnya misalnya sudah dikasih paku dari top boplang satu sisi ke top boplang yang satu sisi lagi, ditarik benang untuk mendapatkan as titik pondasi ya. Selanjutnya pekerjaan galian tanah. Galian tanah pondasi yang akan digali adalah lebar bawahnya 1,4 meter, lebar atasnya 2,12 meter, terus panjang bawah 1,4 meter, panjang atas 2,12 meter, dalamnya adalah 1,2 meter. Elevasi hasil galian harus sesuai dengan rencana, itu harus dijaga. Jumlah titik pondasi yang akan digali adalah 10 titik. 10 titik ini ya, kanan 5, kiri 2. Ini rencana akan kita buat shelter. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan lapisan pasir uruk. Setelah galian pondasi ya, dilanjutkan pekerjaan timbun pasir uruk di dalam hasil galian. Ukurannya 1,43 meter kali 1,43 meter, tebalnya 5 cm. Jangan lupa diratakan dan dipadatkan sesuai dengan elevasi rencana. Pasir yang digunakan itu harus pasir bersih, jangan ada bekas-bekas potongan kayu atau mungkin entah tai kuda atau apa ya, itu harus bersih. Pekerjaan selanjutnya adalah pekerjaan beton
lantai kerja. Jadi di atas pasir itu dipasang beton lantai kerja ya. Pekerjaan pengecoran beton lantai kerja di atas pasir uruk ukuran 1,46 meter kali 1,46 meter, tebalnya 5 cm, dengan campuran 1 semen, 3 pasir, 5 kerikil. Elevasi permukaan lantai kerja harus sesuai dengan rencana. Nah, mungkin kalau cerita beton ini harus mengikuti aturan-aturan beton atau baca SNI ya tentang beton itu lengkap. Bagaimana penggunaan airnya, pasirnya, kerikilnya, semennya, itu kalau memperdalam masalah beton untuk baca SNI-nya ya. Terus dilanjutkan pekerjaan beton tahu. Nah, namanya memang aneh beton tahu ini kalau untuk orang awam ya. Tapi kalau orang proyek, orang sipil, teknik sipilnya sudah terbiasa dengan beton tahu. Yang jelas ini bukan untuk dimakan. Ya. Pekerjaan beton tahu atau beton decking fungsinya untuk mengganjal tulangan tidak bergerak supaya ukuran seling beton pada satu sisi sama. Jadi tulangan untuk plat pondasi itu kalau diletakkan langsung di atas lantai kerja tadi rapat ya. Nah, jadi aturan pemasangan penulangan besi itu harus ada selimut beton. Selimut beton itu antara permukaan lantai kerja itu ke besi itu namanya selimut beton. Saya baca lagi ya, pekerjaan beton tahu atau beton decking fungsinya untuk mengganjal tulangan tidak bergerak supaya ukuran selimut beton pada satu sisi sama. Tebal selimut beton bagian bawah itu 5 cm selimut beton ya, karena pondasi itu tertanam dalam tanah, jadi ada syarat-syaratnya itu minimal 5 cm selimut betonnya. Beton tahu dicetak di tempat lain dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm bentuk kubus, dicetak jauh hari sebelum digunakan. Kenapa dicetak jauh hari sebelum digunakan? Kan ada proses pengeringan supaya kering, atau seminggu baru bisa kita gunakan. Jadi beton-beton tahu disusun yang rapi seperti gambar ini ya. Nah, ini dia. Beton tahu dipasang dengan jarak-jarak yang aman terhadap lendutan tulangan pada saat kegiatan pengecoran. Jadi dipasang jarak-jarak seperti gambar ini. Jadi apabila pada saat pengecoran itu kadang-kadang terpijak orang itu, jadi tulangan melendut, boleh melendut asal balik lagi. Jelas fungsi beton tahu ini supaya ukuran selim beton itu sama semua ya. Selanjutnya pekerjaan pembesian. Tulangan plat tapak fondasi yang sebelumnya sudah difabrikasi di tempat lain sesuai dengan gambar rencana. Tulangan yang digunakan ulir diameter 16 mm, jarak tulangan ke tulangan 15 cm. Dipasang 2 lapis ke arah X dan Y. Selanjutnya diinstal di atas beton tahu yang sudah diletakkan di atas lantai kerja. Nah, ini dia diletakkan tulangan di atas beton tahu. Jadi tulangan itu tidak rapat ke lantai kerja ya. Jadi ada space ya, sekitar 5 cm. Ini jarak tulangan ke tulangannya 15 cm. Tulangannya dipakai tulangan ulir diameter 16 mm. Setelah diinstal tulangan plat ini, dilanjutkan install tulangan pedestal. Ini tulangan pedestal ini pedestal kolom yang menonjol ke atas kayak stam ya. Pedestal digunakan besi ulir 10 diameter 13. Ini 10 batang yang tegak, ini 10 batang diameter 13 dengan bagel. Ini bagel yang arah horizontal, ini bagel diameter 8, jarak 12 cm. Ini jarak 12 antara bagel dengan bagel itu jaraknya 12 cm. Setting tulangan harus tepat di as yang sudah
diberi tanda pada boplang. Nah, ini harus tepat di as. Tarik arah horizontal, ini ditarik, tarik benang, ya harus sikunya harus tepat, jangan bergeser. Selanjutnya pekerjaan backcasting. Selanjutnya install backcasting plat tapak pondasi. Ini backcasting plat ya, tapak pondasi. Ya, backcasting ini difabrikasi di tempat lain sedemikian rupa kekokohannya sehingga tidak akan terjadi perubahan pada saat dilakukan pengecoran. Ini harus kokoh, jangan ini ditompang lagi di gambar ini, memang nggak saya buat ini disokong lagi nih, disokong ya. Ukuran satu sisi samping 30 kali 120. Nah, karena tebal plat pondasi 30, lebarnya 1,2 ya, lebar dari sini kemari 1,2 meter, tebal plat pondasi 30. Jadi backcasting satu sisi dibuat 30 cm kali 120 cm. Pada saat install backcasting diberi jarak setebal selimut beton, yaitu 5 cm dari sisi samping tulangan. Backcasting diperkuat sedemikian rupa dengan kasu-kasu sehingga pada saat dilakukan pengecoran tidak bergerak ke samping. Selain kuat, backcasting juga dibuat halus lebih mudah dibongkar. Ya. Ini backcasting ini dibuat yang mudah dibongkar ya. Jangan mudah dibuat, susah dibongkar. Waktu dibongkar betonnya bisa rusak. Ya. Selanjutnya pekerjaan beton ya. Nah, pekerjaan beton setelah dipasang backcasting plat ya, backcasting plat pondasi, terus tulangan pedestal dipasang, baru ini dicor, beton plat pondasinya dicor ini, dicor ya. Setelah install backcasting plat tapak dilakukan, dilanjutkan pekerjaan beton. Pekerjaan pengecoran pondasi dan pedestal dilakukan bertahap. Tahap awal yang dicor adalah plat tapak. Jadi kita tahap awal itu dicor dulu plat tapak. Dicor plat tapak, ini sudah dicor ya, sudah dicor. Setelah agak kering beton plat tapak, beton ini tadi udah kering, ini beton sudah kering. Lalu dilanjutkan pekerjaan install backcasting pedestal. Nah, setelah ini agak kering dipasang ini backcasting pedestal. Backcasting difabrikasi di tempat lain dengan ukuran 30 kali 178. Ini ukuran 30, tingginya 178. Terus yang satu sisi lagi ukurannya 35 kali 178. Ini dibuat di tempat lain ya, sesuai dengan gambar. Dibuat yang kokoh, yang kuat, tidak berubah. Selanjutnya dipasang di sisi tulangan pedestal, ditempelkan di sisi kiri kanan ya. Jarak tulangan dengan backcasting setebal selimut beton, yaitu 5 cm. Jadi antara besi dengan backcasting itu ada 5 cm itu sebagai selimut beton, supaya ukuran selimut beton seragam. Dipasang beton decking ya, kayak tulangan plat juga tadi dipasang supaya yang rapat ke lantai kerja, dipasang beton decking atau beton tahu. Ini seperti ini juga. Tadi sebelum dipasang backcasting itu diikat dulu, kiri kanan atas bawah diikat, baru ditempel backcastingnya. Jadi supaya ukuran selimut beton seragam, dipasang beton decking ya. Backcasting diperkuat dengan cara disokong dengan kasu atau dolken supaya kokoh dan tidak bergerak ke samping. As pedestal harus tepat dengan as dari benang boplangnya, baru selanjutnya dicor. Jadi ini ditumpang di gambar ini, memang nggak saya buat, ini ditumpang lagi, ditumpang, disokong arah ke sana, arah ke disokong, jadi dicek supaya tidak bergerak, lalu ditarik benang, dia titiknya asnya itu harus tepat dengan as rencana bangunan.
Setelah itu baru dicor. Nah, sebelum dicor banyak syarat-syaratnya. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum melakukan pengecoran, beton perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Ini kalau cerita masalah beton cukup luas ini. Ya, kalau mau memperdalam masalah beton, baca banyak SNI yang membahas masalah beton, banyak aturan-aturannya. Itu bisa dicari di Google, di download, dibaca. Kalau di sini nggak mungkin bisa kita jelaskan karena aturannya cukup banyak ya. Nah, sebelum melakukan pengecoran, beton perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Rencana pengecoran. Jadi rencana pengecoran, mutu betonnya, mutu berapa harus disiapkan dulu itu. Harus sesuai dengan spesifikasi. Terus volume yang akan dicor, volume yang berapa, komponen bahan, butuh misalnya semen berapa, pasir berapa, kerikil berapa, terus mungkin butuh bahan-bahan aditif ya. Terus tanggal pengecoran itu harus ditentukan. Selanjutnya perkiraan cuaca ya, perkiraan cuaca itu tidak boleh terlupakan ya. Itulah yang perlu disiapkan. Selanjutnya dilakukan checklist terhadap backcasting, yaitu kita cek backcasting tadi kita pasang semua sebelum kita cor, kita cek ukurannya lagi, perkuatannya bagaimana, bebas dari ampas sampah dan bebas dari merembes air semen pada saat pengecoran nanti. Jadi backcasting itu harus bebas dari ampas, dari sampah. Misalnya mungkin sampah-sampah itu masuk ke dalam potongan kayu atau potongan besi, mungkin ada tumpah minyak backcasting tumpah terlalu banyak, itu harus dibersihkan dengan kompresor, bersihkan. Sudah bersih baru dilakukan pengecoran. Terus di checklist juga terhadap pembersihan, yaitu jarak beton tahu. Nah, itu tadi dicek sudah benar. Mungkin waktu kita setel sudah pas, karena kita tinggalkan belum melakukan pengecoran, mungkin ada tersentuh bergerak lagi. Jadi sebelum dicor itu harus dicek lagi jarak beton tahu, jumlah tulangannya dicek apa sudah benar, atau kita ada yang cabut satu batang ya. Terus diameter tulangan, jarak tulangan dan ikatan tulangan, jadi dicek semua ikatan tulangan apa sudah benar atau ada yang putus. Terus persiapan lain-lainnya, persiapan lain-lain itu alat aduk beton, misalnya kita tidak pakai ready mix, alat aduk betonnya, mixernya, molennya, kapasitasnya berapa, diletakkan di mana. Terus vibrator untuk memadatkan beton itu harus disiapkan ya, vibrator beserta pendukungnya. Mungkin kalau di daerah pengecoran nggak ada alat listrik ya mungkin mesin listrik. Terus penerangan bila kerja malam ya, penerangan disiapkan. Apabila mungkin ini siang nggak selesai, malam juga disiapkan penerangannya, terpal disiapkan juga, terpal. Ini mungkin hujan, siapkan terpal. Terus alat uji mutu misalnya apa, potes kubus ya, macam-macam ya, dan lain-lain ya. Terus bahan perawatan beton, sebelum melakukan pengecoran itu harus disiapkan juga. Bahan perawatan beton itu bisa untuk goni basah, plastik dan lain-lain yang rencana yang akan digunakan setelah dicor. Pembongkaran backcasting dan perawatan beton. Pembongkaran backcasting untuk pedestal di umur 7 hari sudah bisa dilakukan secara pelan-pelan, tapi tidak boleh dibebani. Kalau untuk pedestal seperti kolom, 7 hari, umur 7 hari sudah bisa dibongkar, tapi pelan-pelan ya, jangan bergetar pedestalnya. Terus tidak boleh dibebani dulu ya. Ini dibongkar ya. Setelah dibongkar, beton itu perlu dirawat. Cara perawatan beton itu caranya membasahi permukaan beton secara berkala dengan air supaya selalu lembab. Jadi pengeringannya supaya normal ya. Menggenangkan atau merendam beton dengan air. Kalau bisa direndam. Kalau ini nggak bisa direndam karena dalam tanah. Mungkin kalau dak lantai 2 ya, bisa direndam ya, direndam dengan air ke pinggir-pinggirnya dipasang tanggul ya, direndam. Terus cara lain menyelimuti beton dengan bahan yang dapat menahan penguapan, misalnya dengan goni basah, plastik dan lain-lain ya. Dan goni basah ini kalau pondasi kita ini mungkin cocoknya dengan goni basah ya, yang sudah disiapkan tadi. Saya kira selesai untuk pekerjaan pondasi. Mudah-mudahan metode kerja atau namanya metode pelaksanaan ini bermanfaat.
lebih dan kurang. Saya pun belum banyak ilmu masalah hal fondasi ini ya. Saya mohon maaf. Dan akan ketemu kembali video berikutnya, yaitu cara membuat real cost fondasi telapak. Mudah-mudahan video tersebut terlaksana nantinya. Jangan lupa di like and subscribe supaya channel ini bisa kita kembangkan. Demikian saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.